Saya menjawab berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia pada bulan Desember tanggal 3 sampai 11 Desember 2016. Artinya itu memang setelah ada demonstrasi di 212. Nah, berdasarkan hasil survei tersebut yang respondennya ada sejumlah 800 orang dan margin of error plus minus 3,5%, maka diperoleh hasil bahwa di urutan pertama adalah pasangan Ahok Jarot dengan perolehan 31,8%, kemudian di urutan kedua Agus Silvi dengan 26,5% dan di urutan ketiga Pak Anies Sandi dengan 23,9%. Kemudian juga ada masa mengambang, mereka yang belum menjawab atau merahasiakan jawaban ada 17,8%. Sementara hasil Desember seperti itu dan berdasarkan urutan memang di atas adalah pasangan Ahok Jarot, kemudian Agus Silvi dan Anies Sandi. Tapi kita perlu juga melihat selisih suara antar pasangan, terutama yang posisi pertama dan kedua nih. Apakah selisihnya signifikan atau tidak? Kalau kita lihat selisihnya ada 5,3%, artinya itu masih di dalam margin of error. Kalau kita baru bisa mengatakan bahwa seorang pasangan unggul dibandingkan yang lain ketika selisihnya di atas margin of error. Kalau plus minus 3,5 artinya lebih dari 7%. Kalau dari survei yang kita lakukan 8 kali ya selama ini, kecenderungan dari hasil survei terakhir memang bisa diperkirakan bahwa memang ada dua calon yang dispekulasikan akan lebih punya peluang untuk muncul di putaran kedua, Ahok dengan Agus. Ada kecenderungan memang mereka berada pada posisi yang saling menyalip. Kalau kita baca di survei sekitar bulan Oktober, November, dan Desember, kadangkala ada Agus di peringkat 1, kadangkala Ahok di peringkat 1. Lalu kemudian memang Anies selalu berada di peringkat ketiga. Jadi kalau ada spekulasi bahwa lebih besar kemungkinan kedua pasangan ini yang muncul, Ahok dengan Agus di putaran kedua, itu memang yang bisa dibaca di survei. Walaupun sebetulnya selisih dari mereka berdua dengan Anies, walaupun selalu berada di peringkat buncit, tidak terlalu jauh, masih di bawah 10%. Artinya, dengan sisa waktu sebulan yang ada, bukan tidak mungkin juga Anies akan menjadi kuda hitam. Jadi bisa disimpulkan, pertama, tidak sulit buat siapapun untuk bisa memenangkan pertarungan dengan satu putaran saja. Yang kedua, siapapun di antara ketiga calon masih memiliki peluang. Walaupun peluang dari Agus dengan Ahok itu masih di atas dari apa yang dimiliki oleh kekuatan elektoral Anies. Kalau kita lihat, yang menarik dan sebenarnya menjadi ciri khas dari pertarungan Pilkada 2017 di DKI ini adalah tiga-tiganya memiliki personal branding yang bisa dicintai oleh anak muda. Jadi kalau kita lihat masing-masing bagaimana di breakdown di dalam survei pilihan terhadap anak muda, berbeda-beda. Kadang-kala survei ada yang memenangkan Agus di segmen anak muda, kadang ada yang memenangkan Ahok, kadang-kadang ada yang memenangkan Anies juga. Apa saja sih kemudian brand yang kemudian bisa menarik perhatian anak muda? Kalau Ahok jelas berbicara mengenai bagaimana terobosan dia, gaya berbicara ceplas-ceplos yang itu menjadi antitesa dari karakter politisi elit yang selama ini dilihat secara apatis oleh anak muda. Gaya bahasa high context, gaya bahasa berjarak, gaya bahasa normatif, template hafalan yang itu kemudian didobrak oleh gaya Ahok yang ceplas-ceplos dan spontan. Walaupun pada titik tertentu bisa menjadi blunder juga ketika ceplas-ceplos itu seringkali tidak dikontrol ya. Itu yang pertama, dan tentu saja karakter untuk mendobrak birokrasi yang lambat dan koruptif itu juga menjadi modal untuk bisa dilirik oleh anak-anak muda, dan itu yang menyebabkan misalnya teman-teman Ahok dengan mudah dulu menjaring pemilih anak-anak muda. Sementara untuk Anies kita tahu latar belakangnya sebagai pendidik, Menteri Pendidikan, Gerakan Indonesia Mengajar, dia banyak sekali memiliki network dengan anak-anak muda, dan kemampuan komunikasi menjadi seorang inspirator, motivator, itu menurut saya juga menjadi modal yang kemudian membuat anak-anak muda seringkali ada yang merasa ini adalah salah satu inspirasi atau tokoh yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Agus sendiri ya keunggulannya adalah dia paling muda di antara ketiga orang calon, sehingga ketika berbicara secara psikologis anak muda merasa bahwa dia adalah bagian dari kami karena sesama anak-anak muda, itu juga kemudian menjadi keunggulan yang membuat Agus, apalagi ditambah kebetulan sosoknya juga perawakannya ganteng, itu yang mungkin membuat secara emosional buat sebagian anak-anak muda lebih mudah untuk menerima. Walaupun faktor pengalaman tadi,
faktor kemampuan itu yang harus dijawab juga, bahwa Anda tidak sekedar muda tapi Anda juga mampu, yang itu yang menurut saya masih menjadi PR. Itu 3 variabel yang harus diakui membuat siapapun sulit untuk menerka siapa yang akan memenangkan hati anak muda, karena ketiga-tiganya